Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para mahasiswa program Pasca Sarjana IAIN Manado yang saya hormati. Baik, kita akan melanjutkan kuliah kita tentang perjanjian atau kontrak dalam Islam. Hari ini kita akan membahas bagaimana aspek hukum perjanjian atau kontrak dalam Islam. Saya berharap bahwa materi yang telah disampaikan pada pertemuan-pertemuan sebelumnya yang saya share dalam bentuk YouTube itu Bapak Ibu sekalian bisa baca, dan juga kemarin juga telah menyampaikan link-link untuk beberapa artikel atau tulisan saya yang terkait dengan masalah perjanjian. Saya berharap Bapak Ibu sekalian meskipun dalam atau memiliki kesibukan di kantor, berharap bahwa semua itu bisa dibaca, dipelajari. Nah, saya lanjut bahwa praktek perjanjian pada saat sekarang ini itu sangat kompleks. Mengapa sangat kompleks? Bahwa sering terjadi hubungan hukum antara masyarakat atau antara satu pihak dengan pihak yang lain itu terjadi wan prestasi. Banyak masyarakat yang menginginkan untuk bagaimana untuk memulihkan atau hak-haknya itu dipenuhi oleh hukum, akan tetapi mereka enggan, mereka takut untuk beracara di pengadilan dengan beberapa aspek yang ada. Mungkin karena dari faktor biaya ataukah faktor waktu dan lain sebagainya sehingga itu tidak dilakukan. Nah, pada kesempatan ini kita melakukan negosiasi prakontrak. Jadi prakontrak artinya sebelum kita melakukan kontrak ya, atau yang disebut dengan preliminary contract. Nah, negosiasi prakontrak itu bertujuan untuk menelaah segala bentuk kemungkinan atas rencana perjanjian di antara kedua belah pihak. Jadi sebelum para pihak melakukan sebuah perjanjian, tentunya mereka harus memikirkan atau mempersiapkan apa-apa yang dibutuhkan dalam kontrak tersebut. Nah, tentunya sering kita berpikir bahwa orang-orang yang berpengalaman dalam melakukan kontrak perlu untuk melakukan sebuah negosiasi prakontrak, memikirkan kemungkinan-kemungkinan terburuk atau kemungkinan-kemungkinan negatif yang akan terjadi. Tapi kita berharap bahwa pasca kontrak itu tidak ada masalah. Semua pihak telah melakukan atau semua pihak akan melakukan hak dan kewajiban masing-masing. Karena memang sudah tertuang secara tertulis. Ya, secara tertulis sudah dituangkan dalam diktum atau isi perjanjian kita. Nah, munculnya berbagai janji antara pihak satu ke pihak yang lain dengan harapan bahwa pihak yang lain tersebut akan setuju dengan perjanjian itu. Ya, kalau tidak ada persetujuan di antara kedua belah pihak, ya otomatis perjanjian itu tidak mampu atau tidak bisa dilakukan karena perjanjian tersebut itu terjadi karena adanya sebuah kesepakatan. Nah, memberi sebuah tindakan hukum atau yang disebut dengan res handling, misalnya memberi uang, barang, atau tanda jadi. Nah, biasa memang orang sering melakukan perjanjian itu ada yang disebut dengan tanda jadi, ya, untuk menguatkan bahwa pihak tersebut itu, salah satu pihak itu benar-benar nantinya akan melakukan sebuah perjanjian. Jadi ada sebuah jaminan yang dipegang oleh satu pihak. Nah, kontrak persetujuan, jadi bisa disebut juga kontrak persetujuan atau perjanjian yang disebut dengan verbintenisen. Jadi dalam KUH Perdata itu, jadi saya berharap bahwa kitab Undang-Undang Hukum Perdata Bapak Ibu sekalian bisa baca, ya, khususnya di buku 3 tentang masalah perjanjian. Jadi perikatan yang lahir dari kontrak perjanjian.
Kalau menurut Subekti, jadi beliau ini, Prof. Subekti ini yang banyak menulis literatur tentang perjanjian ya, tentang hukum perdata juga tulisan beliau itu sangat banyak. Kontrak itu tidak sama dengan perjanjian menurut beliau. Jadi dari segi sifatnya kontrak itu sifatnya tertulis, sementara perjanjian itu bisa juga tidak tertulis. Itu menurut Prof. Subekti. Nah, perjanjian merupakan persetujuan kedua belah pihak atau lebih. Nah, suatu persetujuan yang dijanjikan akan membawa akibat hukum dari lahir, berubah atau berakhirnya satu hubungan hukum. Ya. Nah, asas berkontrak dalam KUH Perdata ini sebenarnya ada beberapa yang sudah saya jelaskan pada materi sebelumnya, tapi tidak apa-apa kita mengulang kembali karena memang ini penting. Bagaimana sebenarnya asas berkontrak gitu ya, asas kontrak dalam KUH Perdata. Ada yang disebut dengan asas personalia. Jadi tidak seorang pun dapat mengikatkan diri atas namanya sendiri atau meminta ditetapkannya suatu janji selain untuk dirinya sendiri. Itu di dalam pasal 13-15 KUH Perdata. Yang kedua, ada asas konsensualitas. Itu perjanjian dibuat secara lisan antara dua pihak atau lebih telah mengikat dan karena itu melahirkan kewajiban dari kesepakatan tersebut. Jadi ada sebuah kesepakatan antara kedua belah pihak ya. Yang ketiga, asas kebebasan berkontrak. Nah, selama bukan suatu yang terlarang oleh undang-undang dan berlawanan dengan kesusilaan di pasal 1337 KUH Perdata. Jadi orang berhak atau bebas untuk melakukan sebuah kontrak, ya, kontrak. Apakah kontrak itu misalnya dilakukan dengan siapa, kapan kontrak itu dilakukan, atau kontrak dalam bentuk seperti apa, ya silahkan. Selama itu tidak bertentangan dengan undang-undang dan kesusilaan. Nah, ada asas itikat baik. Itikat baik itu ya ditafsirkan secara kontrario bahwa ya tidak bertentangan dengan undang-undang, tidak bertentangan dengan kesusilaan, dan juga tidak bertentangan dengan ketertiban umum. Nah, selanjutnya asas pacta sunt servanda. Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai undang-undang bagi mereka yang membuatnya. Jadi pasal 1338 ayat 1 KUH Perdata. Jadi sebagaimana saya sampaikan bahwa dalam pasal 1320 bahwa perjanjian itu syaratnya itu ada 4. Ada syarat subjektif, ada syarat objektif. Nah, jika keempat syarat itu sudah kita penuhi atau dipenuhi oleh kedua belah pihak, bahwa mereka itu sah untuk melakukan perjanjian. Nah, selanjutnya yang terakhir adalah asas keadilan. Memberikan secara terus-menerus atas hak masing-masing dari kesepakatan yang dibuat. Itu asas keadilan Bapak Ibu. Nah, asas berkontrak dalam Islam. Jadi ada 4 ya. Ada yang disebut dengan asas hurriyah. Jadi asas hurriyah, kebebasan dalam menentukan syarat selama tidak bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Islam. Misalnya seseorang mau melakukan kontrak, oh saya mau syaratnya begini, saya syaratnya seperti ini. Kita dilakukan misalnya ada saksi dan lain sebagainya. Kita dilakukan orang-orang yang bisa menyaksikan bahwa ternyata kita telah melakukan kontrak. Ya silahkan. Itu yang disebut dalam Islam asas hurriyah. Yang kedua ada asas al-musawah, yakni para pihak memiliki kedudukan dan andil yang sama atas kesepakatan yang dibuat, atau yang disebut dengan persamaan dan kesetaraan. Jadi kalau dalam hukum umum juga dikatakan ada equity before the law, ada kesamaan manusia di hadapan hukum. Tadi Islam juga mengatur bahwa asas al-musawah memberikan kedudukan andil bagi para pihak dalam membuat kesepakatan. Kalau misalnya pihak pertama menyampaikan syaratnya seperti ini, juga diberikan kebebasan atau diberikan ruang kepada pihak kedua apa syarat yang Anda ajukan. Itulah dalam Islam diatur dengan persamaan dan kesetaraan. Selanjutnya asas al-adalah. Ya, al-adalah tadi itu tentunya berhubungan dengan keadilan. Yang tadi saya sampaikan di slide ini bahwa ada asas keadilan. Dalam Islam juga al-adalah,
menunjukkan rasa keadilan dan menjamin kepentingan masing-masing. Jadi kalau adil yang dimaksud adalah kita menentukan porsinya si A itu seperti ini, porsinya si B seperti ini. Bukan dalam konteks keadilan itu kita menyamaratakan, tidak. Tapi keadilan, coba baca beberapa buku bagaimana konsep-konsep keadilan dalam Islam, atau bagaimana konsep-konsep keadilan dalam ilmu hukum itu. Saya berharap Bapak Ibu sekalian bisa untuk membaca pada beberapa literatur, ya. Dan yang terakhir adalah asas ridha. Kedua belah pihak dalam membuat perjanjian haruslah didasari dengan rasa saling rela. Jika hal ini dikesampingkan, maka perjanjian yang dibuat dilaksanakan dengan cara yang batil. Perlu ada kerelaan, perlu ada ridha, perlu ada kita ikhlas untuk melakukan perjanjian itu, karena memang itu yang dituntut dalam agama kita, bahwa apa yang kita lakukan kita harus rela, kita harus ridha, sehingga perjanjian atau sesuatu yang kita lakukan itu tidak kita lakukan secara batil, tapi kita melakukan secara yang hak, yang benar, yang diajarkan dalam agama kita, agama Islam. Ya, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ada tahapan kontraknya atau perjanjian. Jadi ada tahap pre-kontraktual. Jadi penawaran dan penerimaan yang tergambar dari negosiasi di antara para pihak dikenal dengan tawar-menawar atau konsensus. Saya yakin dan percaya bahwa Bapak Ibu sekalian sering melakukan perjanjian yang tentunya di situ ada tawar-menawar yang dilakukan, baik dari tawar-menawar harga ataupun dalam bentuk barang dan lain sebagainya. Pasti telah Bapak Ibu lakukan itu. Tahap kontraktual, pembuatan, analisis atau penelaah, finalisasi serta penandatanganan kontrak perjanjian. Dan yang terakhir adalah tahap post kontraktual, pelaksanaan kontrak yang telah disepakati. Jadi ada pra kontrak, ada pelaksanaan kontrak, dan ada post kontraktual, ya. Nah, selanjutnya bagaimana pertanggungjawaban kontrak yang berhubungan dengan subjek hukum? Ya, jadi subjek hukum dalam undang-undang itu ada dua. Jadi subjek hukum adalah orang dan subjek hukum yang disebut dengan badan hukum. Jadi orang dengan badan hukum. Jadi orang subjek hukum, ya, dan melahirkan sebuah hak dan kewajiban. Ini penting, ada hak dan kewajiban. Karena terkadang kita menuntut hak kita, tapi kita lalai, kita lupa apakah kita sudah melakukan kewajiban itu. Itu yang sering kita khilaf, yang sering kita lupakan sebagai manusia biasa mungkin, ya. Nah, ini yang penting, bahwa ketika melakukan hubungan hukum antara satu dengan yang lain, antara subjek hukum apakah orang dengan orang atau orang dengan badan hukum atau badan hukum dengan badan hukum, itu penting untuk melihat dampak atau implikasi dari hubungan hukum itu, yakni harus ada prestasi. Prestasi yang dimaksud itu ada hak dan ada kewajiban. Tapi perlu diingat bahwa kita menuntut hak itu setelah kita menunaikan, melaksanakan kewajiban. Jangan sampai kita menuntut hak tapi kita tidak pernah melaksanakan kewajiban. Nah, itu tidak boleh seperti itu. Nah, memiliki hak, kewajiban, penguasaan, pemilikan, hubungan hukum, dan beberapa konsep lainnya. Hukum membuat konstruktif fiktif mengenai orang yang kemudian dapat diterima, diperlakukan dan dilindungi selayaknya perlakuan sama terhadap manusia. Ya, ini tadi ada orang dan ini tadi ada yang disebut dengan badan hukum. Nanti untuk siapa-siapa itu yang badan hukum, ya silakan baca di beberapa literatur, ya, badan hukum apa saja ya badan hukum itu. Nah, orang naturalistic person. Jadi kontrak, orang, hak dan tanggung jawab dari diri sendiri. Individu atau perseorangan sebagai subjek hukum memiliki sejumlah hak dan kewajiban dalam kontrak yang dibuat. Ya. Syarat di pasal 1320 KUH Perdata itu tadi yang saya sampaikan harus cakap. Harus memiliki sebuah kewenangan, ya. Cakap. Hal ini supaya adanya pertanggungjawaban dalam membuat terhadap individu itu sendiri, ya. Individu itu sendiri. Dan yang terakhir ada yang disebut dengan badan hukum, rights person. Jadi ini ada badan hukum
pemerintah. Jadi pemerintah itu ada pemerintah pusat, ada pemerintah daerah, kemudian diakui oleh pemerintah, ada ormas, jadi organisasi kemasyarakatan, ada lembaga, kemudian ada maksud tertentu, ada PT, perseroan terbatas, yayasan, dan koperasi. Ya. Badan hukum bisa melakukan kontrak dengan badan hukum yang lain. Badan hukum bisa melakukan kontrak dengan perseorangan. Silahkan. Dari segi pertanggungjawaban terhadap badan hukum ada konsep vicarious liability. Ya. Suatu bentuk dapat dipertanggungjawabkan kepada badan hukum karena perbuatan pihak yang dipekerjakannya atau wakilnya ataupun pimpinannya telah menimbulkan kerugian kepada pihak lain. Ya. Nah, inilah Bapak Ibu sekalian yang menjadi materi singkat kita untuk mata kuliah perjanjiannya, aspek hukum perjanjian atau kontrak dalam Islam. Saya berharap bahwa Bapak Ibu sekalian bisa membaca. Ini sengaja saya memberikan materi dalam bentuk YouTube ini karena saya lihat bahwa Bapak Ibu sekalian memiliki aktivitas yang agak sibuk. Jadi ini bisa ditonton, bisa dibaca-baca, yang tentunya bisa menambah wawasan hasanah Bapak Ibu sekalian. Saya kira sudah paham semua tentang bagaimana sebenarnya perjanjian itu dalam Islam. Yang terpenting adalah bahwa syarat-syarat perjanjian itu yang diajarkan dalam agama kita ataupun dalam di KUH Perdata itu tentunya sinkron, bahwa kita tidak boleh menipu. Barang itu harus kita sampaikan bahwa barangnya modelnya seperti apa. Jika ada cacat dalam barang itu, kita harus menyampaikan bahwa barangnya sudah rusak dan lain sebagainya. Itu penting untuk menyampaikan bahwa kejujuran kita yang nantinya kita berharap bahwa perjanjian itu bisa diberikan keridhaan oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, saya kira Bapak Ibu sekalian inilah materi kita untuk mata kuliah. Silakan dibaca, dipelajari. Jika ada hal-hal yang kurang berkenan, nanti bisa mungkin ditanyakan kalau ada yang kurang jelas, dan saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.